Dari Stipa Borobudur 9 Jakarta Pusat, inilah Prambors Assalamualaikum Rasisonia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah batch 3 dari 50 tahun Prambors Rasisonia. Di sini ada teman-teman, aku jajar dulu, di absen. Ada Nina, Marina. How are you? Kamu still going strong ya? Luar biasa, kelihatan beautiful. Dan ini ada Hardy. Wah, kalau dibilang dia adalah Colonel Sanders, tidak. Tapi mirip Colonel Sanders, dia adalah dulu sering bersama aku sama-sama siaran, karena dia tanpa dia musik aku nggak jalan, dia operatornya saat itu. Hardy Waluyo kita panggil dia dulu. Dan kemudian ada Pak Muhammad Krishna. Ini Muhammad baru nih gua dengar. Aduh, tahu Krishna. Iya, Krishna Purwana itu nggak tahu jadi Muhammad Krishna. Ah, Krishna Purwana. Chris gimana? Masih siaran terus ya? Masih. Iya, ada di radio tuh, aku sering dengar juga. Dan kalau Taman Noy Mayat. iya, makanya aku sama Noim ada acara juga tiap minggu. Kemudian Ruce. Nah, ini kalau dia ini banyak tahu lagu dan selalu bermain dengan lagu. Bahkan dia bisa mencarikan soundtrack daripada Prambors kita waktu siaran dulu, dia yang kirim itu. Yang ada suara jangkrik. Nah, itu dari dia, sehingga dapatlah itu untuk membuka acara kita. Nah, Ida juga sudah pernah tampil di batch 1, tetapi barangkali belum komplit, kami menggali informasinya. Ida harus digali lagi, karena kelihatannya dia ini kalau nggak ditanya, dia diam. Ida itu orangnya lebih banyak diam. Nah, dan kemudian Baby. Hai Babe, kegiatan sekarang apa? Masih jadi Itu bukan kegiatan, itu keharusan, itu kewajiban. aku mau kasih tahu, aku tuh baru alhamdulillah kemarin di keluarga kena COVID. Oh gitu. Ya, tapi sekarang udah Tapi Baby udah nggak ada masalah dengan COVID. udah alhamdulillah udah 3 minggu yang lalu. Ya, ada. Negatif, ya? Kalau ada dokter Iris aman. Walaupun katanya kalau sudah vaksin bukan jaminan tidak kena, katanya itu hati-hati juga. Ya, betul. Dan Leila Hudori, temanku sesama penulis, masih nulis Le? Ya masih dong. Mana dong karyanya yang terbaru? Yang terbaru keluar tahun 2017, Laut Bercerita udah diadaptasi film pendek sih. Lagi mau bikin film pendek. Ada tulisannya Lela itu. Kenapa? Ingat tulisan Lela waktu tentang cerita seorang ibu yang suka ngumpulin barang bekas. Ya, Waduh, udah lupa. Apa nih tuh? Zaman remaja kali ya. Ya. Oke, kemudian saya mesti tegur juga menyapa Ami. Ami, aku punya satu foto bersama Ami ini di dekat kamar mandi itu, dekat kamar antara kantin kafe Prambors Cafe dengan ruang siaran. Itu ada bangku jelek. Kita ngobrol sama Ami saat itu. Tapi tidak banyak beda. Ami ini kelihatannya nggak pernah gemuk ya, segitu-gitu terus. Ya, karena dulu kurus banget, jadi sekarang pas gitu. Oh, ya. Oke. Nice to see you. Dan kemudian Denny, ini penyiar yang paling heboh, dia kalau siaran angkat tangan dia. Iya. Yang lain lagi soalnya cuma itu doang aja. Kegiatan apa sekarang? Ya di aktivitas organisasi aja lah. Ya boleh lah. Jerempet politik sedikit nggak apa-apa. Nah, kalau Mbak kita ini, Mbak Iris, sudah jelas. Dia adalah banyak mengurusin COVID ya sekarang Mbak Iris ya. Di rumah sakit mana Mbak Iris? RCM. Oh, RCM. Ada. Mayapada. That's good. Oke. Dan Aceh, co-host kita. Say something. Oh, kabar mama lagi nih. Oke. Iya. Oke. Let's say 50 tahun terasa begitu cepat. Ya. 50 tahun yang lalu itu usiaku 20 tahun. Dan kayaknya itu kayak baru kemarin. Karena kenapa ya terasa baru kemarin? Karena memori is very close. Aku merasa ketika ketemu Denny, ketemu Ruce,
dan ketemu dengan Aceh yang hampir tiap hari ketemu Ida, itu kita kayak ketemunya baru kemarin. Dan cerita-cerita kita dulu apakah masih cocok gak ya sama cerita kita ini hari? Nah, kita ingin tahu bagaimana cara kita bergabung ke Prambors. Kenapa bisa terkait dengan Prambors? Satu masa dalam hidup kita ada di Prambors. Kenapa itu terjadi? Mungkin aku mulai dari Baby. Ya, Beb. Waktu itu masih kelas 3 SMP tahun 75. Aku pulang sekolah, aku main ke Prambors, ketemu sama Denny, ada Imran, ada Malik, ada almarhum Bea ya. Akhirnya aku diajak. Nah, sampai aku kelas 2 SMA. Waktu itu masih sama Christine Rungkat. Aku terkesan sekali karena mungkin Denny yang tahu tuh ceritanya. Waktu itu aku juga lagi main sama Ari-Arinya Susana. Boleh sebutin nggak nama salah satu radio lagi? Ya nggak apa-apa. Apa? Asal tidak menjelekkan. Radionya juga udah nggak ada sih kayaknya. Jadi aku terus Ada, masih ada. Masih ada ya? Amigos masih ada? Masih. Masih banget banget deh gue. Gitu deh. Terus akhirnya gue agak-agak bandel ya waktu itu, inget banget udah lagi asik-asiknya siaran di Prambors, tiba-tiba gue itu siaran juga di Amigos gitu. Tapi kasus ya Den ya. Akhirnya tapi nggak pakai nama sendiri. Terus yang paling berkesan di Prambors adalah aku di situ jadi akhirnya aku ketemu Sis, terus udahlah jadi orang film sampai sekarang, sampai udah 60 tahun umur aku nanti 9 Mei. Pokoknya aku cinta banget sama Prambors karena terutama Aceh tuh, I love you Cek. Pokoknya ya di situ aku terus jadi selalu siaran. Waktu itu kita juga bikin nama Sis ya, ada radio, ada satu radio lagi. Aku jadi penyiar lagi di situ. Terus aku juga ditawarin jadi penyiar TVRI di Ujung Pandang. Ingat banget. Itu semua gara-gara Prambors. Pokoknya top banget deh. Makanya aku I love you. Itu memang masih lagi muda-mudanya ya. Terus udah gitu aku sempet gara-gara Prambors juga aku ikut pemilihan Putri Indonesia loh. Padahal aku belum tamat SMA. Iya kan? Belum tamat SMA itu. Ada Om Wim Tomasoa di situ. Jadi pokoknya semuanya gara-gara Prambors. Gara-gara Prambors. Sahabatku, selamat siang. Yes. Halo, adik-adikku. Tahun 70-an, waktu masih di perguruan tinggi, ketemu Malik. Jadi temen sama Malik, ya. Kemudian karena di perguruan tinggi ini ada masalah, jadi kita dikeluarin waktu itu. Kenapa tuh? Bangor itu. Tahu dah. Apa cerita dong masalahnya? Jangan. Tanya Malik aja deh. Habis itu dibuang ke PSKD. Begitu dibuang PSKD, ketemu Imran. Jadi Imran sama Malik teman di SMA. Akhirnya ternyata kita nggak lulus ke PSKD juga. Mata nggak lulus juga, Imran nggak lulus, gue juga nggak lulus. Jadi diajak Imran ke Prambors tahun 71, ketemu di Laksanpura. Temi bilang kayaknya lu bisa bahasa ini nih, bisa bahasa Belanda. Ya dikit-dikit gitu ya. Jadi dibekali sama Musik Express waktu itu. Kemudian majalah Top. Kalau kita zaman dulu tahu majalah Top, berarti itu ada poster-poster gede dari The Who, dari macam-macam ya. Nah, gue diminta translate dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia untuk materi kata di Prambors. Itu tahun 71 atau 72 lah. Oke. Habis itu tahun 73 ada masalah lagi di Prambors, kita seru gitu. Wawan, Tono, Budi Loko, terus gue ditarik ke audio. Itu 73 kalau nggak salah. Jadi kita siaran di audio waktu itu. Kemudian sadar diri tahun 74 kita kembali lagi ke Prambors. Nah di Prambors ini kebetulan Mas Nur jadi programmer. Mas Nur bilang, dan lu ini deh apa namanya di situ dulu ada OSIS namanya ya. Sebelah saya itu namanya OSIS dulu. Jadi OSIS Jakarta. Nah, OSIS Jakarta ini kebetulan saya diminta untuk kelola sebagai PRI daripada kegiatan saya di Prambors. Kegiatan saya di Prambors waktu itu siarannya ada 4 atau 5 gitu. Variety show tengah hari, kemudian variety show pagi hari, kemudian ada waktu bebas, Top 40, Malik waktu itu operatornya. Untuk gue, Malik ini operator gue dulu. Kemudian R&R sama Memory Song.
ya, terus ada ngaso. Tapi yang saya paling suka waktu itu karena saya di sinematografi sama Marwan, jadi saya bikin program di Prambors yaitu layar putih. Layar putih ini kita membawahi 150 radio lah. Kemudian habis itu radio Indonesia. Ini wawancara semuanya. Jadi saya masuk di sekitar program itu masih belum begitu belum begitu hebat banget. Tapi sudah mengarah ke hebat waktu itu ya, Prambors. Kemudian ada satu pengalaman saya waktu di OSIS tahun 74. Ini ceritanya kayaknya nggak ngetop ya, karena berdarahnya gitu. Berdarahnya di mana ya? Nah waktu itu gua diminta untuk sama Nur untuk kelola OSIS Prambors. Nah kegiatan pertama kita waktu itu adalah ke Pelabuhan Ratu. Kasta bukan waktu itu? Ya, sebelum kasih nomor dulu, Chris. Lu ada tuh ya waktu itu ya. Sebelum kasta itu OSIS, Chris. Gitu, pas 74. Jadi gue ketua OSIS waktu itu membawahi SMA. Di situ ada Boni almarhum, kemudian ada Dedi, kemudian ada Alex. Dedi mana Dedi? Ini jadi ketua kasta. Gue ketua OSIS. OSIS. Ketua OSIS umur berapa waktu jadi ketua OSIS? 26. Jadi pengaruhnya ke gue karena gue pindah dari audio ke Prambors lagi kan. Jadi wah terus sekarang mesti kelola radio. Ini kelola anak-anak sekolah. Gue jalanin kan. Udah. Yang pertama waktu itu kita berangkat ke Prambors tuh. OSIS dengan warkop. Terus ada ya Chris ya? Ini Chris, ada ya? Nggak tahu, enggak kayaknya belum. Belum enggak ya? Udah. Jadi karena kita nggak persiapan, kita berangkat tuh dari Prambors itu rencana jam 6 pagi. Bisnya ada 2. Ya datangnya jam 8 atau setengah 8 tuh. Jadi kita berangkat ke sana tanpa rencana yang baik. Akhirnya sampai di sana jam 2 siang. Gitu ya. Nah, pada saat kita di sana, kita kan udah harus makan siang nih. Karena kita nggak prepare dari Jakarta. Jadi, wah makannya gimana nih? Di situ nggak ada masak, restoran apalagi, jadi sepi banget. Jadi mau nggak mau deh, saya sama teman OSIS kita ke Sukabumi. Sementara di sana udah lapar banget tuh ya. Kita Sukabumi cuma dapat kalau nggak salah 50 kantong. Sementara pesertanya ada 100 lebih gitu. Udah, saya kira setengah 4 sore. Wow. Begitu balik ke tempat lokasinya susah gitu ya. Tiba-tiba gue lihat dari ujung situ ada Oni, ada Oni blok khusus. Ini gue takut banget. Udah nggak dapat makan, udah tempatnya ngaco, udah acaranya nggak bener. Untung ada warkop. Jadi warkop menghibur terus sampai jam 4 kalau nggak salah gitu. Udah, wah gue berdarah-darah, tensin dimarahin. Ya, jadi malah kita pulang nih, gue sepanjang jalan. Begitu sampai studio, mesti siaran nih, siaran Rest and Relax kalau nggak salah waktu itu. Terus anak-anak bilang, Den, lo udah mesti siaran sekarang nih, hah? Gantiin gue dong. Waduh, gue minta bantuan nggak ada yang mau nih, ini kan. Jadi mau nggak mau siaran deh. Kita sampai di Jakarta malam. Siaran jam 11 mulai 11 sampai akhirnya satu malam. Begitu acara sudah gua bangun tidur. Rupanya waktu gua siaran itu karena gua capek banget, gua stres banget. Gua ketiduran coy. Oh ini udah tahu nih. Ini anak nih tadi kayaknya udah capek banget. Terus pita siur gue, jarum siurnya udah kresek. Di telepon gue, Nek. Di telepon kali setengah jam masih Oni, bangun gue. Udah. Itu besok pagi gue bangun tidur, panggil sama Mamat. Den, apa kamu itu ada apa? Waduh, kenapa Mas? Ini, saya kasih surat ya. Kamu diskor. Waduh, buset. Gue udah ketimpa tangga banget tuh ya. Udah nggak sukses, acara nggak sukses.
terus makan nggak ada, segala macam, siarannya ngaco. Begitu paginya juga dikasih surat skor sama saudara Mamat. Itu yang paling sedih gue waktu gue siaran, yaitu surat ini SP dari Mamat deh. Udah bagus nggak dikeluarin, bos. Ya itu kira-kira cerita gue. Itu yang pertama, sedih banget, gue mau banget. Gue masuk Prams lagi yang kedua kali, langsung dikasih SP1 sama Somat, gitu. Nah, 2 bulan kemudian, gue apel nih ke bini gue. Bini gue waktu itu di Polonia ya. Ya, gitu gue apel sana. Baru sebelum 2 bulan, motor gue hilang lagi. Belum baik, sakit hati gue, motor gue hilang. Udah, gue lapor polisi, besoknya dipanggil Cigo. Mana tempat lokasi kejadian, RK-nya di mana, Pak? Di sini, Pak. Ya tiba-tiba ada anak muda gondrong, dia balik lagi. Gue lihat di motor gue tuh, itu motor gue tuh 90 Jainuddin, Chris 90 Jainuddin, 90 Jet. Oh no. Modal gue satunya coy, nggak ada modal lagi, cuma modal lagi. Udah langsung ditangkap polisi, tuh anak ditangkap terus dia bilang, kenapa kamu ngambil? Enggak Pak, saya sudah kembaliin mobilnya nih, motornya saya sudah kembaliin. Kenapa lo kembaliin? Ada apa? Itu di situ ada lambang Prambosnya Pak. Jadi dia takut sama ada Prambos coy. Jadi motor gue tak jadi ya. Keren. Gitu. Satu lagi ya. Gua kira gua habisin air terus gua bisa jalan ya. Gitu ya.